Hello Galopers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Skanda, The Attacker. Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Boyapati Srinu dan dibintangi oleh Ram Potineni, Sri Lila, dan Sai Manjrekar. Karakter di film ini diantaranya Bhaskar, dua menteri yaitu Rayudu dan Ranjit Reddy. Kemudian ada dua gadis cantik yaitu Lila dan Paraneti. Dua gangster yaitu Sanjay dan Cinapa. Selanjutnya ada penasihat keuangan yang bernama Pradip Malhotra. Dan pengusaha tajir yang bernama Rama Krishna Raju. Skanda berkisah tentang balas dendam seorang pemuda untuk menghancurkan dua menteri yang telah menindas keluarga pemuda ini dengan cara yang semena-mena. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya. Spesial di channel Trending Gelo Revive. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Di awal film, kita akan disuguhkan dengan adegan di mana media memberitakan tentang penangkapan Tuan Rama Krishna Raju, pengusaha nomor 1 di India. Raju ditangkap karena kasus penyelundupan narkoba, pembunuhan 25 orang karyawannya sendiri, dan pelecehan seksual terhadap 10 wanita. Atas kesalahannya itu, hakim memvonis Raju dengan hukuman mati. Keputusan ini membuat putri Raju yang sedang koma di rumah sakit tampak meneteskan air mata. Pengacara Raju datang ke penjara. Dia meminta Raju agar melakukan banding karena Raju tidak bersalah. Tetapi Raju tidak mau melakukan itu demi keselamatan putrinya. Hari itu, Ketua Menteri wilayah Andhra Pradesh yang bernama Rayudu sedang melangsungkan pesta pernikahan putrinya. Mendadak pengantin wanita dikabarkan menghilang. Dia kawin lari bersama dengan seorang pemuda, anak ketua menteri lainnya yang berasal dari wilayah Telangana. Mereka kabur menggunakan helikopter. Menteri Rayudu sangat malu dengan tindakan putrinya. Tetapi, dia tidak mau kehilangan muka di depan semua orang. Untuk menutupi kasus kawin lari putrinya, Rayudu rela membunuh pamannya sendiri. Dan setelah itu Menteri Rayudu mengatakan kepada semua orang bahwa pernikahan itu harus dibatalkan karena pamannya meninggal dunia akibat serangan jantung. Sementara itu di wilayah Telangana, Menteri Ranjit Reddy meminta anak buahnya Sanjay untuk membunuh gangster yang bernama Napin. Napin dibunuh karena dia memeras polisi yang menjadi kaki tangan Tuan Reddy. Setelah Napin tewas, Reddy ditelepon oleh temannya yaitu Ketua Menteri Rayudu. Rayudu marah-marah kepada Reddy karena putra Reddy membawa kabur putrinya Rayudu. Tindakan penculikan itu mencoreng wajah Rayudu di depan semua orang. Karena itulah Rayudu bersumpah akan membunuh putra Reddy. Setelah selesai menelpon, mendadak putra Reddy muncul. Dia membawa kekasihnya. Putra Reddy mengatakan kepada ayahnya bahwa dia dan kekasihnya saling mencintai. Hanya saja, cinta mereka tidak direstui oleh Tuan Rayudu. Ranjit Reddy tidak keberatan jika anaknya menikah dengan pilihan hatinya. Sementara Rayudu, dia serius ingin membunuh putra Reddy. Rayudu membayar seorang gangster yang sangat barbar yang bernama Jacob. Seorang penjahat menyusun siasat untuk menyerang Reddy dan keluarganya. Dia datang ke sebuah karnaval. Penjahat ini memerintahkan anak buahnya agar menyuntik kerbau supaya kerbaunya menjadi gila. Dengan demikian, penjahat yang satu ini bisa lebih leluasa membidik targetnya dan memusnahkannya. Tetapi sayang, usaha penjahat ini selalu gagal karena ada seorang pemuda yang melindungi kerbau tersebut.
si penjahat kesulitan membidik target karena kerbau dan pemuda itu secara tidak sengaja selalu mengacaukan bidikannya. Dari kejauhan, Menteri Reddy melihat kehebatan pemuda itu berkelahi. Dia kagum dengan kekuatannya. Setelah itu, polisi meminta Menteri Reddy agar pergi dari tempat itu karena suasana semakin tidak kondusif. Polisi melalui informan mereka mengetahui jika seseorang mengincar nyawa Reddy dan kemungkinan orang itu adalah orang suruhan Menteri Rayudu. Feel the light. Menteri Reddy punya putri cantik yang bernama Lila. Lila kuliah di bidang ilmu politik. Ia sangat cerdas dan mampu menjawab pertanyaan dari dosennya. Di kampus itu ada mahasiswa yang bernama Baskar. Baskar adalah mahasiswa yang berandalan. Ketika ditanya dosen, Baskar mengatakan jika cita-citanya nanti adalah ingin menjadi ketua menteri. Menurutnya, menjadi ketua menteri adalah profesi yang ideal. Seseorang bisa saja menjadi cepat kaya dengan cara memeras orang lain. Ketua menteri juga melanggar aturan tata tertib lalu lintas dan polisi tidak pernah menangkap mereka. Selain itu, ketua menteri bisa menyuap siapapun agar keinginannya bisa tercapai. Baskar sebenarnya dengan sengaja mengatakan semua itu agar Lila mendengarnya. Karena Baskar ingin menyinggung ayah Lila yang berprofesi sebagai seorang ketua menteri. Dan ayah Lila ini sering semena-mena terhadap orang lain. Ketika jam istirahat, Lila menghampiri pemuda itu dan memarahinya. "Apa maksudmu menjelek-jelekan profesi seorang ketua menteri?" Baskar kemudian menjawab, "Memang faktanya begitu kan?" Setelah itu, Baskar semakin menjadi-jadi. Ia mengatakan bahwa suatu hari nanti, ia ingin menikah dengan anak gadis ketua menteri. Lila semakin jengkel dengan sikap Baskar, karena Lila adalah anak menteri, dan yang dimaksud Baskar tentu saja dirinya. Baskar kemudian kembali berkata, "Kamu jangan GR. Aku ingin menikahi anak menteri, tetapi tidak menikah denganmu, karena kamu gadis yang B aja, tidak ada yang spesial." Ucapan Baskar benar-benar membuat Lila marah. Dia segera pergi meninggalkan Baskar. Dan bahkan ketika Lila berjalan, Baskar masih sempat mengejeknya sambil berkata kepada temannya Rahul, "Coba kau lihat Rahul, bahkan gaya jalannya pun biasa saja. Dia benar-benar perempuan yang rata-rata." Saat pulang ke rumah, Lila masih terngiang-ngiang dengan ucapan Baskar. Ia selalu terganggu dengan kata rata-rata. Karena dongkol, Lila bawaannya selalu marah-marah. Dia mudah tersinggung. Sepupu Lila kemudian mengajak saudarinya itu agar pergi ke diskotik. Dengan demikian, Lila bisa menghilangkan segala beban pikirannya. Lila setuju. Mereka kemudian bergegas ke diskotik malam itu. Tetapi di sana, Lila kembali bertemu dengan Baskar yang juga datang ke diskotik bersama dengan temannya Rahul. Kali ini Rahul dan Baskar bersatu padu menjelek-jelekan Lila dengan menjulukinya gadis yang rata-rata. Lila tidak mau menghiraukan ejekan mereka. Dia berusaha melupakannya dengan menyanyi dan juga menari. Dan ternyata Baskar juga ikut-ikutan menari. Ketika keluar dari diskotik, penjahat bersembunyi di dalam mobil dan dia sedang mengincar nyawa Lila. Kali ini, penjahat itu mencoba membidik Lila dari kejauhan. Tetapi, Baskar yang sedang ngobrol dengan Lila justru menghalangi target sasaran. Setelah selesai ngobrol, Baskar pulang naik motor. Di saat itulah si penjahat dengan leluasa bisa membidik targetnya. Ketika si penjahat bersiap melepaskan tembakan ke arah Lila, konsentrasinya kembali pecah. Karena kali ini Baskar secara tidak sengaja menabrak bagian belakang mobil si penjahat. Dan akhirnya upaya pembunuhan terhadap keluarga Menteri Reddy kembali gagal. Tuan Pradip Malhotra menelpon Tuan Raju yang sedang berada di dalam penjara. Raju tampak menangis melihat kondisi putrinya yang sekarat dan tidak sadarkan diri. Raju mengatakan kepada Pradip bahwa dia siap melakukan apa saja demi keselamatan putrinya. Polisi mata-mata kembali memberitahu Tuan Reddy bahwa putrinya diincar oleh pembunuh ketika mereka pulang dari diskotik. Polisi melihat video rekaman CCTV pelaku. Menteri Reddy marah mendengar ucapan polisi tersebut. Dia tahu jika penjahat itu pasti utusan dari Menteri Rayudu. Reddy segera menelpon rivalnya itu. Ia memancing amarah Rayudu dengan melangsungkan acara pertunangan putranya dengan Putri Rayudu. Setelah mendapatkan wajah penjahat yang mengincar keluarganya, Reddy menyerang penjahat itu menggunakan bantuan polisi. Penjahat ini akhirnya berhasil ditangkap.
Bhaskar kembali menjelek-jelekkan Lila. Dia bercerita pada temannya Rahul. Ketika berada di diskotik, Lila mencium dan juga memeluk Bhaskar. Perlahan, Bhaskar merasa jatuh cinta kepada Lila. Meskipun gadis itu rata-rata. Obrolan Bhaskar didengar oleh Lila. Dia menghampiri pemuda itu dan justru mengundangnya ke rumah. Kebetulan mereka akan mengadakan pesta pertunangan kakaknya. Lila sengaja mengundang Bhaskar agar mempermalukan dirinya di depan keluarga Lila sebagai bentuk balas dendam. Menteri Reddy mendatangkan media dan mereka merekam acara pertunangan secara live di TV. Reddy sengaja melakukan itu supaya temannya Rayudu sakit hati. Calon menantu Rayudu yang bernama Cinapa semakin terbakar amarahnya melihat kekasihnya akhirnya menjadi tunangan orang lain. Sementara itu, di kediaman Reddy, penjahat yang tertangkap mulai buka suara. Dia mengaku jika dirinya bukanlah pembunuh bayaran yang disewa oleh Rayudu. Penjahat ini sengaja ingin membunuh keluarga Reddy karena dia ingin balas dendam. Nah, Gelovers, masih ingat kan dengan gangster yang bernama Navin? Navin ini pernah memeras polisi kaki tangan Reddy dan pada akhirnya Navin tewas dibunuh oleh anak buah Reddy yang bernama Sanjay. Penjahat yang satu ini adalah saudara ipar dari Navin. Jadi dia bukan Jacob, pembunuh bayaran Tuan Rayudu. Setelah menjelaskan identitas dirinya, penjahat itu kemudian mencoba melawan tetapi dia dibunuh oleh polisi. Setelah itu, datanglah seorang mata-mata yang memberikan kabar tentang pemuda yang bernama Jacob. Jacob ini jauh lebih berbahaya dari penjahat yang baru saja mereka bunuh. Meskipun demikian, Jacob sendiri tewas dengan kepala terpenggal oleh seorang pemuda yang sangat kuat dan gagah perkasa. Boleh betek kemanderkan! Kepala Jacob putus dipenggal oleh seorang pemuda dan pemuda ini adalah pemuda yang tampil di acara karnaval. Dialah yang menghadang para penjahat untuk menyuntik kerbau. Ternyata setelah membunuh Jacob, pemuda ini membawa kepalanya di hadapan Menteri Rayudu. Alasan kenapa pemuda ini membunuh Jacob karena Jacob diketahui menggoda kakak iparnya. Melihat keberanian dan juga kehebatan pemuda itu, Rayudu kemudian menyewanya untuk menjadi pembunuh bayaran dan menghabisi keluarga Reddy di hari pertunangan putrinya. Bhaskar datang di kediaman keluarga Reddy. Dia memenuhi undangan dari Lila. Bhaskar datang dengan meledakkan mobil di rumah tersebut. Dan setelahnya, dia menghabisi satu persatu anak buah Reddy. Dia bahkan mengalahkan orang kepercayaan Reddy yang bernama Sanjay. Bhaskar membunuh beberapa gangster anak buah Reddy. Keluarga Rayudu yang menyaksikan pembunuhan tersebut secara live merasa sangat senang. Mereka tertawa bahagia dan merasa begitu puas setelah melihat acara pertunangan itu porak-poranda. Tetapi sebuah kejutan terjadi. Bhaskar datang bukan untuk membunuh Reddy, tetapi ia datang untuk menculik putri Reddy dan anak perempuan Rayudu yang akan bertunangan hari itu. Bhaskar mengancam dia tidak akan mengembalikan putri Reddy dan juga putri Rayudu jika permintaannya belum dikabulkan. Bhaskar menculik dan membawa putri kedua menteri tersebut ke sebuah desa yang bernama Rudra Rajapuram. Ia bahkan menantang Reddy dan Rayudu agar datang ke desa itu supaya kedua menteri ini bisa membersihkan nama baik seorang pengusaha yang bernama Rama Krishna Raju. Bhaskar datang ke desa dan dia disambut seperti seorang pahlawan. Di sana ada dua tawanan yang diculik Bhaskar dan ternyata mereka dirawat baik seperti keluarga. Ternyata Bhaskar menculik dua wanita itu atas perintah ayahnya Manikanta. Ayah Bhaskar kemudian menceritakan kepada Lila kenapa mereka diculik dan dibawa ke desa itu. Manikanta punya seorang sahabat yang bernama Rama Krishna Raju. Dia mengembangkan bisnis di bidang teknologi dan menjadikannya sebagai salah satu orang terkaya di India. Selain tajir melintir, Tuan Raju juga sangat baik.
Dia tidak mau menjalankan sesuatu yang merusak negara dan menyakiti orang-orang lemah. Suatu ketika, dua orang menteri yaitu Reddy dan Rayudu ingin melakukan pencucian uang sejumlah 5 juta crore. Mereka berdua bertemu dengan penasehat keuangan yang bernama Pradip Malhotra. Menurut pendapat dari Pradip, uang sebanyak itu hanya bisa dicuci oleh pengusaha super kaya yang bernama Raju. Karena KPK India tidak akan pernah mencurigai jika uang itu berasal dari seorang pengusaha yang kaya raya seperti Raju. Reddy dan Rayudu harus mendekati Raju dan mencuci uang mereka lewat perusahaannya. Sanjay mencoba menelpon Raju tetapi ponselnya tidak aktif. Menurut Pradip, saat itu ponsel Raju tidak aktif karena dia berada di sebuah desa dan nama desa itu adalah Rudra Rajapuram. Raju datang ke sana untuk menghadiri pesta pernikahan anak sahabatnya. கல்யாணம்னா பிஸி. ஆனா இது என் தங்கச்சி பொண்ணு கல்யாணம்டா. வணக்கம் அங்கிள். ஹாய்மா. எங்க மாப்பிள்ளை. வணக்கம் சார். Raju datang ke desa bersama keluarganya. Dia punya putri cantik yang bernama Parineta. Kedatangan mereka disambut dengan hangat oleh keluarga Manikanta. Ketika bertemu Parineta, Bhaskar langsung jatuh cinta kepadanya. Tak lama kemudian, Bhaskar ngobrol dengan ayah Parineta. Dari obrolan mereka diketahui jika Bhaskar adalah lulusan perguruan tinggi dari Amerika. Dia seorang hacker yang sangat jenius dan pernah ditawari perusahaan besar di Amerika untuk bekerja di sana. Tetapi Bhaskar menolaknya karena dia ingin tinggal di desa untuk menjaga kedua orang tuanya. Bhaskar tidak mau orang tuanya terlantar jika dia tidak ada di sisi kedua orang tuanya. Ucapan Bhaskar membuat Tuan Raju dan kedua orang tua Bhaskar merasa terharu dan begitu bahagia. Nah, setelah acara pernikahan itu selesai, keluarga Raju akhirnya kembali ke kota. Reddy dan Rayudu bertemu dengan Raju. Mereka membujuknya supaya mau melakukan pencucian uang milik kedua menteri. Raju tentu saja tidak mau. Hal itu membuat Reddy dan Rayudu dendam kepadanya. Mereka mulai mencari cara untuk menjatuhkan Raju. Pertama, mereka memfitnahnya dengan narkoba. Polisi melakukan razia di kantor Raju dan di sana mereka menemukan narkoba. Tentu saja hal itu adalah akal-akalan polisi karena mereka sudah dibayar oleh Reddy dan juga Rayudu. Setelahnya, mereka kembali memfitnah Raju menggunakan beberapa wanita. Para wanita di kantor Raju dipaksa untuk berbohong. Mereka memfitnah Raju dan mengatakan bahwa bosnya itu telah memperkosa mereka semua. Dan yang terakhir, anak buah Reddy dan juga Rayudu membunuh para wanita itu. Dan lagi-lagi Raju yang dituduh sebagai pelakunya. Tidak cukup sampai di situ. Para penjahat juga membunuh karyawan lain yang mencoba membela Raju. Akibat fitnahan tersebut, Raju ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Ia divonis hukuman mati. Istri Raju syok berat mendengar semua itu. Dia akhirnya memilih bunuh diri. Seakan tidak puas, para penjahat kemudian memaksa Raju agar menandatangani surat penyerahan perusahaan kepada kedua menteri. Mereka mengancam akan membunuh Parineta jika Raju tidak mau menyerahkan perusahaan miliknya. Para penjahat bahkan dengan sadis menghajar putri Raju hingga babak belur. Meskipun dipaksa, Raju tetap tidak mau menyerahkan perusahaannya. Manikanta datang menemui kedua menteri. Dia meminta menteri itu supaya membebaskan Raju. Tetapi kedua menteri ini menolak. Bahkan saat ini, para menteri mengancam bahwa mereka sudah mengirimkan pasukan elit untuk menyerang desa dan membunuh warga di sana. Manikanta hanya tersenyum. Desanya dijaga oleh putranya yang bernama Bhaskar. Dan benar saja, Bhaskar membunuh semua penjahat tadi. Setelah Bhaskar membantai semua pasukan yang dikirim ke desa, ayah Bhaskar berpesan kepada kedua menteri bahwa mereka hanya diberikan waktu 7 hari untuk membebaskan Raju. Jika tidak, maka Bhaskar akan menyusun siasat untuk balas dendam kepada kedua menteri tersebut. Setelah mendengar cerita dari ayah Bhaskar, Lila akhirnya sadar kenapa ia diculik. Ternyata yang jahat dan bejat justru ayah Lila. Lila akhirnya jatuh hati dengan kebaikan dan juga keberanian Bhaskar. Sementara itu, Tuan Raju akhirnya berani melakukan banding setelah mendapatkan dukungan dari keluarga Manikanta. Raju kemudian dibebaskan secara bersyarat. Ia didampingi oleh pengacaranya dan mereka datang ke desa untuk menghadiri acara pernikahan keluarga Manikanta. Tetapi mendadak pengacaranya tewas tertusuk lemparan tombak.
Ternyata kedua menteri datang ke desa itu dan mereka membunuh pengacara Raju. Mereka datang dengan membawa sejumlah gangster. Terjadi pertarungan dahsyat antara Bhaskar dan para penjahat. Bhaskar dikeroyok oleh puluhan preman tetapi ia mampu mengalahkan mereka semua. Setelahnya, Bhaskar dikeroyok oleh Sanjay dan juga Cinapa. Pada akhirnya, Bhaskar tumbang terkapar. Sanjay dan Cinapa bersiap membunuh Bhaskar. Di saat itulah, kedua anak menteri berusaha merayu ayahnya agar jangan membunuh Bhaskar. Tetapi para menteri itu keras kepala. Mereka hanya menginginkan kematian Bhaskar. Ketika Sanjay dan Cinapa bersiap memenggal kepala Bhaskar, di saat itulah keajaiban terjadi. Bhaskar ternyata punya kembaran yang bernama Skanda. Dan kembarannya yang satu ini jauh lebih kuat dari Bhaskar. Skanda membantai habis para penjahat yang mengeroyok saudara kembarnya itu. Ketika datang ke desa, Skanda ternyata membawa Pradip Malhotra, si penasehat keuangan menteri yang berwatak licik. Setelah itu, Skanda juga membawa Parineta yang sudah sembuh setelah diberikan obat bius oleh Pradip dan komplotannya. Skanda memilih mengampuni mereka ketimbang menghabisinya. Kedua menteri itu kemudian dipaksa untuk mengakui semua kejahatan mereka di depan media. Reddy dan Rayudu juga dipaksa untuk membersihkan nama baik Tuan Raju yang sudah mereka fitnah habis-habisan. Ternyata Skanda adalah pasangan Parineta, sementara Bhaskar dia adalah kekasih Lila. Film ditutup dengan adegan di mana Badan Intelijen Kaki Tangan kedua menteri menyampaikan informasi yang mengejutkan. Ternyata kembaran Bhaskar yang bernama Skanda bukanlah gangster sembarangan. Dia adalah gangster yang paling barbar. Skanda pernah membunuh bos penjahat yang paling kejam di negara Maroko. Dan cerita hidup Skanda akan dibahas di dalam film Skanda 2. Dan film pun berakhir.